Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata pelajaran sejarah peminatan pada pertemuan ke-6. Pada materi ini kita membahas mengenai konflik-konflik di berbagai benua. Siswa-siswi kelas 12, sebelum kalian melihat materi, kalian harus mengisi absensi terlebih dahulu di Google Classroom. Nah, sekarang kalau sudah mengisi absensi, sekarang perhatikan materi kita pada pertemuan ke-6 ini, yaitu konflik-konflik di berbagai benua. Revolusi Melati di Tunisia yang pertama, yaitu tahun 2010 sampai dengan 2011 di kawasan Timur Tengah. Revolusi diawali di Tunisia yang dengan cepat menjalar ke negara-negara lain yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik. Hal ini terjadi karena rezim yang diktator, pelanggaran HAM, pengangguran, kemiskinan, nasib buruk, mahalnya kebutuhan pokok, dan korupsi dalam pemerintahan. Ini adalah peta negara Tunisia, bisa kalian lihat. Kemudian revolusi Melati di Mesir. Ini petanya, bisa kalian lihat. Revolusi Melati di Mesir itu terjadi tanggal 25 Januari tahun 2011. Rakyat Mesir menuntut Presiden Husni Mubarak mundur dari jabatannya. Nah, melalui jejaring sosial, ribuan rakyat Mesir berkumpul di alun-alun Tahrir Kairo untuk menutup semua akses komunikasi. Tapi hal ini justru semakin menguatkan semangat masyarakat untuk berdemo menurunkan Presiden Husni Mubarak. Tanggal 10 Februari 2011, Presiden Husni Mubarak menyerahkan kekuasaannya kepada Umar Sulaiman. Namun ditolak oleh rakyat sehingga pemerintah dipegang oleh Majelis Tertinggi Angkatan Bersenjata. Kemudian revolusi Melati di Libya. Ini terjadi tanggal 15 Februari 2011 ketika sekitar 200 penduduk melakukan demonstrasi di depan markas polisi di kota Benghazi. Tindakan ini dijawab oleh Presiden Muammar Gaddafi dengan menyerahkan tentara. Nah, Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan resolusi nomor 1970 tanggal 26 Februari 2011 yang meminta pemerintah Libya menghentikan tindakan represif terhadap penduduk sipil. Nah, karena tidak mendapat respon dari pemerintah Libya, Dewan Keamanan PBB kembali mengeluarkan resolusi nomor 1173. Nah, resolusi itu dibentuk koalisi negara Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. 2 hari berikutnya, rakyat Libya melakukan perayaan kebebasan bersamaan dengan jatuhnya kota Tripoli. Keberadaan Muammar Gaddafi tidak diketahui hingga saat ini. Ini konflik di Asia Tenggara, yaitu konflik Pulau Sipadan dan Legitan. Ini konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. 2 pulau di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan luasnya 50.000 meter persegi dan Pulau Legitan luasnya 18.000 meter persegi. Ini berawal pada tahun 67 karena hukum laut antara kedua negara yang secara bersamaan mengklaim Sipadan dan Legitan. Tanggal 22 September 1969 kemudian kedua negara menyetujui Memorandum of Understanding atau MOU yang menetapkan Sipadan dan Legitan dalam status quo atau belum ada kepemilikan pulau tersebut. Tetapi Malaysia menggunakan kesempatan ini untuk membangun fasilitas pariwisata, perlindungan terhadap satwa penyu, dan pembangunan mercusuar. Sehingga sengketa ini diselesaikan melalui ICJ, International Court of Justice. Sidangnya tahun 2002. Buktinya diajukan oleh Malaysia lebih memperkuat kedudukannya. Kemudian konflik Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly, ya, Spratly tulisannya. Ini berada di antara negara Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei, Darussalam, Cina, Taiwan, dan Filipina. Namun pada awalnya kepulauan ini tidak layak huni karena berupa gugusan karang laut. Karena
terdapat potensi sumber daya alam berupa minyak bumi, gas, dan letaknya yang strategis lintas perdagangan antar negara. Konflik mulai memanas pada tahun 1947, sehingga proses damai di Laut Cina Selatan yang diprakarsai ASEAN belum dapat membuahkan hasil hingga saat ini. Kemudian ada juga konflik Kamboja dan Thailand, kemudian konflik Asia Selatan antara Kashmir dan India dan Pakistan ya. Nah, ini konflik yang terjadi karena pemicunya adalah masalah agama, yaitu penduduk beragama Islam di Pakistan dan penduduk Hindu di India, di samping masalah pembagian wilayah, terorisme, dan nuklir. Tanggal 5 Januari 2004 dimulai usaha perdamaian antara Perdana Menteri India Vajpayee dan Presiden Pakistan Pervez Musharraf. Ini adalah peta negara India dan Pakistan. Kemudian yang bergaris-garis ya, berwarna kuning, orange, itu adalah daerah perbatasan yang sedang terjadi konflik. Kemudian terjadi juga perang saudara di Sri Lanka. Kemudian konflik juga di Asia Timur, konflik Korea Utara dan Korea Selatan, kemarin sudah kita bahas. Ini petanya ya, Korea Utara dan Korea Selatan. Kemudian konflik Tiongkok dan Jepang. Ini karena sengketa Kepulauan Senkaku, yaitu dimulai pada tahun 1885 pada zaman restorasi Meiji. Pemerintah Jepang melakukan survei yang hasilnya pulau tersebut dinyatakan tidak ada pemiliknya. Nah, pada sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 20 Mei, Amerika Serikat mengembalikan Okinawa dan Kepulauan Senkaku kepada Jepang. Oke, selanjutnya ya, kita cari dulu materinya. Konflik Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Konflik Eropa itu konflik Yugoslavia, sudah kita bahas ya pada materi sebelumnya. Selanjutnya, nah ini ya, peta Bosnia dan Herzegovina. Konflik Nagorno-Karabakh, ini wilayah di kawasan pegunungan Kaukasus, diapit oleh Laut Hitam dan Laut Kaspia. Secara geografis, wilayah Nagorno-Karabakh terletak di wilayah Azerbaijan, namun komposisi penduduknya didominasi oleh etnis Armenia. Uni Soviet menjadikan dua wilayah tersebut menjadi negara federasi dan memutuskan wilayah Nagorno-Karabakh masuk kembali wilayah resmi dari Azerbaijan. Kemudian terjadilah muncul perang antar Armenia dan Azerbaijan ya, karena wilayah Nagorno-Karabakh ini. Ada fase pertama 1988, 1991. Konflik pertama ini konflik terbuka antar etnis, yaitu berupa kontak senjata dan intensitas yang luas, lingkupnya masih terbatas. Fase kedua ini terjadi 1992 sampai 1994. Konflik ini bermula ketika Uni Soviet runtuh dan wilayah Armenia dan Azerbaijan menjadi negara berdaulat. Nah, pada fase kedua ini adalah fase perang terbuka antar negara, sehingga mencapai titik temu atau solusi yang baik bagi kedua negara. Itu sekitar tahun 1994. Konflik di Ukraina, kemudian konflik di Afrika, yaitu konflik Kongo, yaitu salah satu negara di Afrika yang memiliki kekayaan alam berupa sumber mineral. Wilayah Kongo telah menjadi medan perebutan sejak periode Perang Dingin melalui agen CIA, yaitu Perang Kongo I dan Perang Kongo II. Perang Kongo I itu 1996 sampai 1997. Perang Kongo II itu dilatar belakangi oleh berubah sikap kebijakan Presiden Laurent Desire Kabila. Kemudian juga terjadi konflik Sudan. Kemudian konflik juga di Somalia. Somalia ini berada di Afrika bagian timur. Konflik ini terjadi karena keragaman suku yang tinggal di Somalia, sehingga terjadi terdapat beberapa kelompok pemberontak yang menentang rezim
pemerintah, sehingga menyebabkan masyarakatnya itu terbagi berdasarkan etnis yang mempunyai banyak kepentingan. Kemudian konflik di Afrika Tengah. Kemudian konflik juga terjadi di Amerika Latin, konflik di Kolombia. Di Kolombia itu berada di Amerika Latin bagian utara. Ini petanya bisa kalian lihat ya. Kolombia merupakan negara Amerika Latin yang terletak di wilayah paling utara. Para petani menghimpun massa dan kekuatannya. Ini yang disebabkan oleh perjuangan sosialisme dan komunisme. Kemudian terjadi juga konflik di Peru, konflik Venezuela dan Kolombia. Venezuela dan Kolombia ini adalah salah satu negara di Amerika Latin yang berbatasan langsung dengan Karibia atau Samudra Atlantik. Langkah awal pemerintah Venezuela yaitu menetapkan kebijakan luar negeri yang memiliki visi untuk mengintegrasikan kawasan Amerika Latin dan Karibia ke dalam sebuah blok regional berbasis sosialis. Jadi cukup demikian materi kita hari ini, yaitu konflik-konflik di berbagai benua. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk evaluasi 2 soal, itu pertanyaan pertama, jelaskan latar belakang terjadinya konflik yang terjadi di negara Mesir. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan proses berakhirnya konflik di Amerika Latin, yaitu di negara Kolombia. Saya rasa cukup di situ dulu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.